Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarafida. Di samping saya ini, aku biasa manggilnya nih Pak Guru. Halo Bisa Pak Guru. begitu. Halo Pak Sar. Aduh, kita ngobrol apa ini? Udah kan? Ini baru Oh, nih. baru. Aku bikin podcast namanya Hmm. Digital Tactic. Sama kalau Ah, ah. perang-perang tuh kan harus Ya. ada taktik, ada strategi. Oke. Nah, di podcast ini kita akan Sip. bahas tentang strategi media sosial, Media sosial. keamanan. Hmm. Terus bagaimana ngebus? Ngebus itu kalau kalian mau naik hype ya, Hmm. FYP kalau istilahnya lah. Terus dari sistem keamanan, cyber security. Hmm. Paham, paham. Nah, by the way, sekarang kan kita udah masuk di tahun 2024 nih. Ya. Baru tahun baru kok. Iya, masih Iya. berasa lah kembang Oh. apinya. Yang gua nanya nih, Ah. di tahun 2003 populer dengan marketing 4.0. Itu Hmm. populer banget di mana-mana dibicarain. Di 2024 beberapa kali gua nonton TikTok itu udah bergeser ke 5.0. Hmm. Bahkan ada orang yang declare 6.0. Ah. Gila nggak? Dengan memang dia kasih insight-insight yang benar-benar menurut gua worth it juga sih. Nah, lu sebagai orang ahli IT nih, Pak Guru, semakin berkembang sebuah platform media sosial, ya kan, sama kan ini kan toko, kita tokonya dulu kayak Tanah Abang, offline, Ya. showcase-nya itu fisik. Nah sekarang marketing 4.0, 5.0 itu sekarang fisiknya hilang, ganti sama showcase-nya itu digital. Otomatis si penjahat-penjahatnya ini itu nggak ngincar toko-toko offline lagi. Ya. Penjahat ini ngincarnya toko online. Nah, gue mau tanya lo sebagai orang ahli. Si penjahat ini biasa kita sebut hacker. Hacker ini ada sekolahnya nggak sih? Oke, menarik nih ya. Bahas marketing digital, sekarang lari ditanyain soal hacker. Yes, itu dulu dong. Gue mau bikin toko nih. Pertama kan harus laku, harus cuan dong. Tapi kan di sisi lain kan kita harus jaga-jaga nih. Kalau ada penjahat yang nggak kelihatan, lebih parah. Yang kelihatan mah jelas, yang nggak kelihatan gelap bos. Oke, jadi gini Pak Asar ya, hacker nih ya. Ini kalau zaman saya sekolah, ini adalah kumpulan orang-orang iseng yang punya kemampuan ngulik, ngulik dia, ngulik, pengen tahu gimana kemampuannya bisa nggak dia ngeretas orang lain, akun media sosial, jaringan segala macamnya. Jadi si hacker ini adalah seseorang yang pengen ngambil alih sesuatu punya orang lain. Itu gampangnya. Dia ngambil alih dengan cara dengan alih daya ya, ilegal. Itu bahasa gampangnya nih. Nah kalau orang mau jadi hacker emang ada sekolahnya Pak? Sekolahnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mereka otodidak dong. Otodidak, mana ada coba kalau dicari sekolah hacker, nggak ada. Tapi kalau ada keilmuannya namanya cyber security. Kalau kita mau belajar ya tentang keamanan jaringan, maksudnya ke cyber security. Agak berat nih bahasanya. Agak berat bahasanya. Gua bisa sederhanain deh. Kalau gua nonton film, itu namanya good cop, bad cop. Ya. Good cop itu yang jaga keamanan. Bad cop dia selain keamanan dia juga ngebobol-bobol juga. Sama kayak gitu ya. Hacker ini bad cop. Yes. Dan punya kemampuan teknis yang sama dengan good cop. Gila, ngeri kali Pak Guru. Ngeri. Jadi ini adalah orang yang mau eksis, dianggap kemampuannya ya bisa ngehack gitu kan. Oh, jago ngehack. Jadi diakui kemampuannya. Tapi di jalan yang salah. Nambah salah lagi ya. Mending kalau orang iseng ngambil akun udah selesai. Sekarang kan banyak. Akunnya diambil, dijualan, ya kan? Kalau nggak dia jualan produk sendiri nipu-nipu. Padahal nggak ada. Padahal ini nggak ada.
berapa waktu kemarin gua chatting sama teman gua tuh, ada hacker tuh dia ngambil memang khusus akun-akun besar yang subscribernya itu udah puluhan ribu ya. Ya. Itu sampai dia pasang postingan jualan HP, giveaway, dan banyak juga orang yang karena ngelihat si akunnya itu udah banyak, akhirnya orang ketipu nih. Iya kan, Kasian banget. followers kita kan nggak tahu gitu Betul, kan. dia nggak Tapi tahu. kalau dia yang mungkin berhati-hati, ada perbedaan kebiasaan dari upload kita, ya dia akan paham. Tapi kan kalau yang namanya followers awam atau apa yang nggak sampai perhatian ke situ, ya dia bakalan percaya itu kita. Gila ya. Nah, oke deh, kalau gitu gini nih, anggaplah yang nonton podcast kita ini orang awam ya, belajar. Memang kita khususkan podcast kita ini orang-orang yang lagi pengen belajar. Ya. Untuk mengetahui bahwa kiriman kita itu adalah sebuah informasi palsu atau informasi berbahaya apa Pak Guru? Misalnya gini nih, gua dapat biasa ya dapat email, Ya. kan ada di belakangnya tuh Instagram langsung, ya kan, Facebook langsung, atau Telkomsel, ya kan, itu kan BCA itu kan langsung ada centang birunya. Ya. Nah, kadangkala kan untuk mempreventif ini kirimannya asli atau palsu, bagaimana cara mendeteksinya Pak Guru? Kita harus aware sih Pak, kita peduli loh. Kita paling enggak tahu kalau kita main Instagram, sampelnya ya tahu aja apa website resmi Instagram tuh, kita tahu paling enggak. Karena ketika kita dapat kiriman link lah sebut ya, link itu tuh bukan dari Instagramnya, pasti beda. Walaupun dibuat semirip mungkin, makanya kita harus jeli. Cari tahu pembedanya gimana Pak Guru? Bisa dari domain yang kirim. Misalkan kalau Instagram kan secara resmi instagram.com. Dia bisa aja plesetin jadi Instagram 1, Instagram 2, dan lain-lain. Itu kita harus hati-hati di situ. Jadi ada notifikasi tambahannya, bukan murni padu padannya. Ada tambahannya. Tambahannya pasti yang jadi pembeda sedikit. Kalau kita dikirimin dicek juga jadi siapa yang ngirim. Betul, siapa yang ngirim itu harus diperhatiin. Makanya kita jangan nafsuan, misalkan ada penawaran verified dari Instagram ya kan? Gratis, nggak berbayar, nggak butuh syarat apapun, langsung klik buru-buru karena supaya nggak hilang nih notifikasi. Padahal kan kita kalau baca-baca paling nggak ya tahu verified itu sekarang kan berbayar. Instagram segala macam. Jadi lihat dulu, lihat dulu namanya di atas pengirimnya itu, cara sederhananya ya. Iya. Nah, kalau sekarang nih konten dulu beberapa waktu lalu kan itu APK, .apk. Bahkan gua lihat itu ada seorang guru honorer bisa ngebobol rekening orang sampai ratusan juta. Itu sistemnya gimana sih Pak Guru? Kan kalau gua pikir apa ya, ini orang nggak ada base IT-nya, bisa bikin modifikasi kayak gini, itu emang segampang itu kan kita belajar bikin kayak gitu? Kita itu nggak harus paham dari 0 sampai 100 Pak buat bikin aplikasi-aplikasi kayak gitu. Karena saat ini ada sebuah platform yang menyediakan source code namanya ya, untuk aplikasi-aplikasi seperti itu. Hanya saja memang tidak sempurna. Jadi ketika kita punya kemampuan sedikit, berani ngulik dan ngoprek, itu bakalan jadi sesuatu hal yang sempurna aplikasinya. Cara kerjanya paling banyak itu dia kirim link, dia kirim APK, aplikasi segala macam. Ketika kita buka, kita klik ya, walaupun itu nggak sengaja, maka semacam bom, dia akan aktif. Tinggal tergantung si pembuatnya. Ya deh, oke deh. Sekarang nih kita bicara pembuatnya nih. Kita membuatnya nih, misalnya gini Pak Guru, kita bikin password lah ya. Kita bikin password. Password itu kan kata kunci ya untuk kita entry point ke akun kita, mau Gmail kah, mau Instagram kah, mau Facebook. Nah, untuk mulai dari bikin password itu, apakah ada standar bakunya dari password sendiri itu supaya kita itu aman gitu loh? Nah, oke. Jadi gini Pak,
kebanyakan orang-orang di kita bikin password itu yang gampang mereka ingat. Betul. Ya 1 2 kan? 3 4 5 6 7 Yes, 8. ABCD dan segala macam, Hmm. tanggal lahir, Betul. tanggal pernikahan dan segala Betul. macamnya itu yang Betul. dipakai. Tujuannya bagus biar Hmm. gampang ingatnya, tapi secara keamanan toh itu adalah orang-orang yang incernya itu kodenya pasti itu dulu yang dimasukin coba-coba kalau dia mau hack akun lah. Dia coba-coba kayak gitu. Coba-coba. Makanya jangan sekali-kali sih, lebih baik ikutin ada standarisasinya. Di media sosial, Instagram, Facebook udah ngasih tahu kalau kita mau bikin akun baru itu ada Syaratnya ya. ya. Huruf, Besar, kombinasi, iya, angka, tanda-tanda, simbol. yes. Oke deh. Nah, biasanya nih Pak Guru. Ini kalau kita udah ikutin panduan nih dari media sosial ya. Itu kan susah ya kita ngingetinnya nih. Kalau tulis telepon di itu juga susah, takut hilang. Nah, biasanya kan kita foto atau kita bisa dibikin notifikasi atau bikin WA taruh di situ, itu aman nggak sih? Aman ketika barang yang dijadikan atau tempat yang dijadikan naruh itu tidak pindah tangan ke orang lain. Ya kalau misalkan Pak Ashar bikin password di handphone, handphonenya saya buka, catatannya nggak dikunci, passwordnya saya tahu semua. Jadi minimal di sini kita harus bikin double protection dong di handphone kita. Wajib itu. Kayak gimana double protectionnya? Kalau mau nyimpen di notesnya maka harus di password. Double protection kan. Yang paling gampang lagi kalau mau kan kita biasanya pakai email Gmail Google tuh. Ada save password dong fiturnya. Kadang-kadang kita save aja. Nah ini sebenarnya memudahkan hacker juga, Pak. Kalau si hacker ini naruh sebuah script yang ketika dia klik akan baca semua Google passwordnya, kita habis. Gila ya. Sampai segitunya ya? Iya. Mengerikan ya. Bahkan butuh memang kunci double kayak rumah tuh. Digembok, kunci lagi, gembok, kunci lagi. Walaupun capek ya. Capek. Dan biasakan ganti password ya. Rutin? Bulan sekali, 6 bulan, setahun, 3 bulan. Rutin aja diganti. Oke. Nah, oke deh. Sekarang nih kalau si hacker nih Pak Guru. Hacker udah ngambil datanya orang. Ya kan. Udah tuh banyak banget datanya diambil. Terus dia ngeblast sesuatu informasi. Itu bagaimana kita tahu informasi itu benar adanya atau itu adalah sebuah informasi palsu yang akan mengambil keuntungan dari kita? Itu ada nggak apa sih namanya keywordnya gitu loh? Oh ini pasti palsu deh, bohong deh, nggak usah percaya. Nah, ini agak-agak sulit karena si klien kan ataupun orang yang dikirimi itu nggak tahu dia punya awareness yang kayak gimana terhadap itu kan. Kalau dia udah percaya misalkan bahwa punya klien, Pak Ashar nih kirim ganti nomor kali kan ya, penawaran, hadiah segala macam, ya dia langsung percaya, ya kan? Jadi paling bagus hubungi temennya dulu, kontak dulu. Ini benar nggak informasi, bos? Ini informasinya benar nggak nih? Biasanya karena orangnya berbeda akan ada penyampaian cara pesan yang beda, Pak. Kalau dia kenal dekat. Oh ini bukan nih. Iya, oh ini kok curiga. Ya, ketika ada muncul curiga, tanya dulu. Ataupun misalnya ada minta-minta macem-macem, tanya dulu sama yang sama end usernya langsung ya. Jangan langsung trust. Iya. Saya sih baru-baru ini gue juga ada nggak tahu ya ini ketipu atau enggak nih. Dia kan gue punya bisnis nih Pak Guru. Dia janjinya itu minggu depan, kemudian 2 minggu lagi, sampai sekarang itu nggak ada kabar jadinya. Terakhir dia gue minta refund kan, dia janji refund nggak jadi, nggak ada lagi nggak pernah. Dan dia sekarang nggak pernah kontak gue. Mungkin kayak gini Pak Guru, ketika sesuatu itu nggak benar, orang yang nawarin itu intens, karena korbannya udah lemah kan, dia elus terus, dikasih sesuatu yang mendesak secepat mungkin supaya psikologi kita berubah, mungkin gitu ya polanya. Ya karena ada apa ya, bisa dikatakan mereka ini enggak awam, Pak. Mereka tahu
tekniknya, cara Ya. komunikasinya segala macam supaya apa? Kalau dijualan mah dia closing, Ya, closing, closing dia. closing. Gitu. Oke. Jadi hacker ini sebenarnya sesuatu yang berbahaya tapi bisa kita tangkal ya sebenarnya. Intinya psikologis kita dalam keadaan tenang, stabil, nggak usah Betul. buru-buru. Kalaupun kita dapat notifikasi nih, yang sesuatu yang menarik diri kita, jadi centang biru gratis nggak syarat apa-apa, lihat dulu deh di atas ya. Kita lihat di atas siapa pengirimnya. Kan gampang tuh. Berapa detik kan bisa kita lihat tuh, sabar. Mungkin kayak gitu ya. Kayak gitu. Karena udah banyak kan SMS segala macam Iya ya sih. kan. Hadiahnya oke Betul. gitu kan. Penipu ternyata. Iya, kita nggak Sialan. pernah ikutin dia segala Ngasih macam. murah jadinya kan, tahu-tahu kita zong. Tapi kan ada aja. yang Ada aja makan. sih Pak Beri. Gua buktinya kemarin Nah, kemakan. itu dia. Padahal gue selalu protektif banget ya sama keluarga. Dan ternyata gue sendiri yang protektif yang kena. Karena psikologi saya yang dihajar. Begitu. Oke deh teman-teman. Oke deh teman-teman. Kita bahas tentang hacker kali ini. Ada Apa? buat sepatah kata-kata hari ini Pak Guru. Wih, udah kayak quotation aja ya. Nah, Apa ya? Saya sih pesan ke teman-teman semua ya. Harus selalu hati-hati, bijaksana dalam menanggapi suatu informasi yang masuk. Karena bisa jadi bukan karena kesempatannya ada, tapi kitanya kurang waspada. Makanya kita kudu hati-hati banget ya. Kalau ada sesuatu yang di luar kebiasaannya, dicek ya. Supaya nggak kejadian sesuatu hal yang buruk. Oke. teman-teman, digital taktik hari ini selesai. Kita berjumpa digital taktik yang berikutnya minggu depan. Saya Sarafida pamit undur diri. Oke, dan Asep juga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu.